Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini Sabtu 6 Agustus 2022 berjudul Injil dan Relasi Suami Istri. Bahan bacaan kita terambil dari Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sebagai bagian penutup dari relevansi Injil bagi kehidupan keluarga, maka bagian terakhir ini berbicara tentang Injil itu melahirbarukan pola yang baru dalam relasi antara suami dan istri. Apa saja pola relasi tersebut? Yang pertama, bila istri atau suami sedang berada dalam posisi sebagai pihak korban, ia tidak akan mudah salah paham dan meledak marah saat pasangannya salah paham terhadapnya. Mengapa? Karena kasih Kristus membalut egonya yang terluka. Ia juga tidak akan hanyut untuk mengasihani dirinya sendiri, merasa sebagai suami atau istri yang paling malang di dunia ini. Pertanyaannya, mungkinkah? Jawabannya adalah sangat mungkin. Karena ia sadar bahwa Kristus selalu dekat. Kristus menggandeng tangannya, Kristus selalu menopang dan menolongnya. Bahkan melalui Roh Kudus ia mendapatkan ketenangan, damai sejahtera, penguasaan diri, dan sebagainya. Sukacita oleh karena anugerah Kristus di dalam Kristus tidak akan mudah sirna oleh karena sikap atau perbuatan pasangannya. Pola relasi yang kedua, bila istri dan suami sedang berada di posisi sebagai pihak pelaku. Bila pasangannya kedapatan berbuat dosa atau kesalahan, maka ia tidak akan bersikap kejam atau dingin, atau memakai kata-kata yang pedas yang menyakitkan, apalagi membalas dendam. Namun dia juga tidak akan diam atau cuek karena takut dan demi supaya menjaga kedamaian. Melainkan dia akan menyatakan kebenaran dalam kasih untuk menegur pasangannya. Mungkinkah ini terjadi? Sangat mungkin. Karena ia sadar bahwa setiap kali ia bersalah kepada Kristus, yang ia terima adalah pengampunan dan pemulihan dari Kristus, bukan caci maki atau penghukuman. Oleh karena itu hatinya selalu siap untuk terlebih dahulu mengampuni pasangannya dan memulihkan pasangannya dengan firman Tuhan. Inilah pola baru relasi suami istri yang telah ditransformasi oleh Injil sebagaimana penjelasan Paulus. Intinya adalah dari semua rangkaian kita selama 3 hari ini adalah merendahkan diri adalah rahasia kebahagiaan keluarga yang Allah bukakan kepada manusia ciptaannya. Injil memampukan suami dan istri untuk saling merendahkan diri, untuk saling menghormati keunikan dan perannya masing-masing, menerima dan melayani satu dengan yang lain. Hasil dari kehidupan yang telah ditransformasi oleh Injil adalah papan reklame bagi Injil itu sendiri. Mungkin kalau ada pasangan suami istri yang belum percaya bertanya, Injil Kristus itu seperti apa sih? Maka para pasangan Kristen harus berani berkata, mau tahu? Ayo datang ke rumahku. Tinggallah 2 atau 3 hari di rumah kami. Dan perhatikanlah cara kami berelasi. Cara kami mengambil keputusan yang sulit. Cara kami menghadapi konflik dan mendidik anak. Mengapa? Karena relasi hidup saudara sebagai suami istri merefleksikan relasi Kristus dengan gerejanya. Kristus yang berkorban bagi gerejanya dan gerejanya selalu tunduk dengan sukacita kepada Kristus. Dan ini adalah kesaksian yang tidak terbantahkan. Selamat bersaksi melalui kehidupan keluarga saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, tolonglah kami agar kehidupan keluarga kami menjadi papan reklame bagi Injil Kristus, di mana ketika kami mempraktekkan akan apa yang sudah kami terima dari Kristus, di dalam kami berhubungan satu dengan yang lain, menjadi kesaksian yang hidup bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menegur, sekaligus juga menolong kami untuk kami boleh bersaksi melalui kehidupan keluarga kami masing-masing.
Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.